بسم الله الرحمن الرحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita lanjutkan membahas kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas bab berkaitan dengan masalah al-istisqa bin naw, meminta hujan dengan bintang. Kemudian kita masuk kepada riwayat yang selanjutnya, walahuma, dan dikeluarkan juga oleh Bukhari Muslim, an Zaid bin Khalid al-Juhani, dari Zaid bin Khalid al-Juhani, beliau mengatakan, shalla lana Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama kami, salat as-subhi, tatkala itu salat subuh, bil Hudaybiyah, di Hudaybiyah, ala isri sama'in, dan tatkala itu kondisinya hujan, kanat minal lail, dan itu waktu itu minal laili, dari malam, ya. Falamma insarafa, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam insarafa, selesai dari salat, aqbala 'alan nas, menghadap kepada manusia. Faqala, seraya mengatakan, atadruna madza qala rabbukum, apakah kalian mengetahui apa yang dikatakan Rabb kalian? Qalu, kata para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala asbaha min ibadi, masuk ke pagi hari dari hamba-hambaku, mu'minun bi, beriman kepadaku, wa kafirun, dan kafir. Ya, ada yang beriman, ada yang kafir. Fa amma man qala mutirna bi fadlillah wa rahmati, maka adapun orang yang mengatakan kami telah diberikan hujan dengan keutamaan Allah dan rahmatnya, fadzalika mu'minun bi, maka itu adalah orang yang beriman kepadaku, kafirun bil kaukab, dan kafir terhadap al-kaukab, bintang. Wa amma man qala, dan adapun yang mengatakan mutirna bi nau'i kadza wa kadza, kami telah diberikan hujan dengan bintang ini dan itu, fadzalika kafirun bi mu'minun bil kaukab, maka yang demikian itu dia kafir terhadapku dan beriman kepada bintang. Walahuma min hadis Ibnu Abbasin, dan dari hadis Abdullah bin Abbas, maknahu, yang maknanya, wa fihi, ya, terdapat dalam riwayat tersebut, qala ba'duhum, telah berkata sebagian mereka, laqad sadaqa nahu kadza wa kadza, dan sungguh telah benar bintang ini dan itu, fa anzalallahu hadhil ayat, maka Allah menurunkan ayat ini. Jadi ini riwayat berkaitan tentang al-istisqa bin naw. Sebagian orang tatkala diturunkan hujan, dia menisbatkan hujan tersebut kepada bintang, ya, karena di dalam riwayat ini menjelaskan bahwa hujannya turun di malam hari, ya, turun di malam hari sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam salat subuh, ya, sampai beliau pun salat subuh, ya, masih terjadi hujan, ya, dalam kondisi masih hujan. Fa anzalallahu hadhil ayata, kemudian Allah menurunkan ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum, maka aku tidak bersumpah dengan matali'in nujum, ya, tempat-tempat terbitnya nujum. Mawaqi' itu tempat terbitnya nujum, atau waktu terbitnya nujum, atau waktu dan tempat terbenamnya. Bila qaulihi tukadzibun, sampai ayat tukadzibun, ya, kalimat tukadzibun, kalian mendustakannya. Tarjamatu Zaid bin Khalid, tarjamah Zaid bin Khalid, huwal Juhani, beliau adalah Al-Juhani Al-Madani, sahabi masyhur, seorang sahabat yang masyhur, ya. Sallalana ay sallabina, nah,
shalla lana maknanya shalla bina. Fallamu bima'nal ba. Jadi lam di situ maknanya ba. Ya. Fallam di situ adalah maknanya ba, bersama. Al-Hudaybiyatu qaryatun summiyat bi bi'rin, ya. Qaryah sebuah kampung yang disebut dengan atau dikenal juga dengan bi'r. Hunaka ala marhalatin min Makkah, ya, sekitar beberapa langkah dari Mekah. Tusammal ana Ashimaisi, ya. Sekarang dikenal dengan Ashimaisi, ya. Isri bikasril hamzati ma ya'qibu syai'a. Isri itu adalah dengan kasrah hamzah ma ya'qibu syai'a, sesuatu yang datang setelah sesuatu. Ya, mengikuti sesuatu. Samaun yang dimaksud adalah matorun, hujan. Sumya bidzalik, kenapa sama atau hujan disebut dengan sama? Li'annahu yanzilu minas sama wa hiya kullu martafa, karena dia turun dari langit, ya, yaitu langit itu adalah langit itu adalah sesuatu yang berada di irtafa, di ketinggian, di atas. Jadi isri samain maksudnya adalah hujan, ya, hujan. Ya. Taib. Minal lail kana fitil kalailah. Tatkala itu di malam hari, ya, terjadi hujan itu di malam hari. Falam mansarafa, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ai iltafata ilal ma'mun min, yaitu selesai dari salatnya kemudian apa? Beliau menghadap ke makmum. Nah, ini sunnah, ya. Jadi kalau selesai salat bagi imam dia menghadap ke makmum, yaitu sunnah. Walaisal muradu al-insiraf, dan bukanlah yang dimaksud dengan insiraf itu adalah minal makan, yaitu beliau pergi atau pindah dari tempat imamnya beliau. Dan biasanya insirafnya seorang imam ke makmum, ya, berbalik badannya seorang imam melihat kepada makmum itu setelah dia membaca istighfar, ya. Istighfar 3 kali. Kemudian setelahnya baca apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Terus Allahumma antas salam wa minkas salam. Apa? Tabarakta dzul jalali wal ikram, dzul jalali wal ikram. Nah, setelah itu barulah dia berbalik ke makmum, ya. Baru dia baca, meneruskan zikirnya. Ya. Jadi setelah istighfar dan zikir setelah istighfar itu satu rangkaian, baru dia berbalik. Atadruna lafdu istifhamin. Lafaz istifham maknahu at-tanbih. Nah, maknanya adalah tanbih. Ya, maknanya adalah tanbih. Jadi beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin mengabarkan, tapi apa? Mentanbih dulu, mengabarkan. Kira-kira kalian tahu atau tidak? Ya. Min ibadi, bahwasanya dari hamba-hambaku. Al-murad bil al-ubudiyah al-'amah. Yang dimaksud adalah al-ubudiyah al-'amah. Ya, hamba yang umum. Ya. Sebetulnya sebetulnya seluruh barakallahu fikum hamba yang umum, ya. Allah alam maksudnya umum, sepertinya umum itu seluruhnya, ya. Yang beriman atau yang tidak beriman, karena sama-sama hamba Allah, ya. Mereka sama-sama makhluk Allah lah, ciptaan Allah, ya, ciptaan Allah. Walaupun tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa kafirun ay al-kufrul asghar. Nah, yang dimaksud di sini pembahasannya adalah kufur asghar yang dijelaskan oleh Nabi. Itu dia sebatas menisbatkan sebab. Ya, jadi hujan ini disebabkan bintang tertentu, ya. Tapi bukan bintangnya yang menurunkan hujan. Kalau dia meyakini bintangnya yang menurunkan hujan, maka ini terjatuh kepada syirik besar.
mutirna binawi kada wa kada, ay nasabal matara ila ghairillah, yaitu dia menisbatkan hujan kepada selain Allah. Wa huwa ya'taqidu annal munzila lahu huwallah. Ya, dalam kondisi dia tetap meyakini bahwa yang menurunkan hujan adalah Allah Ta'ala. Taib. Paham ya? Ini jelas ya? Sadaqana ukadha wa kadha, telah benarlah bintang ini dan itu. Ai sadaqa sahabun wa matarun najmi al-fulani. Ya, telah benarlah ya sahabun. Ya, sahab itu awan ya. Dan bintang tertentu yang apa? Yang menyebabkan turunnya hujan. Fala uqsimu hadza qismun qasamun minallahi azza wa jalla. Fala Uksim ini adalah sumpah dari Allah Ta'ala. Wa huwa yuqsimu bima syaa min khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersumpah ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Tatkala Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, menunjukkan ya makhluk tersebut agung ya, kemuliaan bagi makhluk tersebut. Bimawaqi'in nujum, dengan mawaqi'in nujum ay matali'il kawakib, yaitu tempat-tempat ya, tempat-tempat terbitnya atau munculnya kaukab ya, bintang-bintang, wa magharibiha, dan tempat terbenamnya, ala qaulil aksari minal mufassirin, bagi apa? Pendapat kebanyakan dari ahli tafsir. Al ma'na al ijmali lil hadis, makna secara global untuk hadis ini adalah yadhkuru lana hadzal sahabil jalilu, menyebutkan kepada kita sahabat yang mulia, maka min irsyadin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi ummatihi, sesuatu yang merupakan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Bimunasabati nuzulil matar, ya tentang munasabah nuzulil matar, dia dengan apa? Dengan kondisi apa? Turunnya hujan. Wa ma yanbaghi lahum ay yaquluhu 'inda dzalik, dan apa yang tidak sepantasnya bagi mereka untuk mengatakannya ya tatkala apa? Tatkala dalam kondisi hujan tadi. Fayarwi an rabbihi annahu hina mamtahana an-nasa bi in'amihi, maka Nabi meriwayatkan dari Rabbnya ya, disebut dengan hadis qudsi ya, bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan cara memberikan mereka nikmat ya, kadangkala apa? Nikmat itu adalah ujian dari Allah Ta'ala. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wa nabluukum bisyarrin wa khairin ya, kami uji mereka dengan kebaikan dan juga keburukan. Jadi tatkala seseorang mendapatkan kebaikan ya, bukan berarti apa? Pasti Allah menyenanginya, mencintainya. Dilihat dulu kondisinya. Kalau dia orang bertakwa kepada Allah dan dia mendapatkan kebaikan, nah mungkin ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Tapi kalau sebaliknya ternyata orang yang selalu bermaksiat kepada Allah tapi tetap mendapatkan kebaikan, maka ini namanya istidraj. Taib bi inzalil ghaithi alladhi fihi hayatuhum, dengan cara menurunkan hujan yang mana dalam hujan itu terdapat kehidupan mereka. Maksudnya apa? Ya sebab mereka hidup ya. Inqasamu ila qismain, maka manusia tatkala itu terbagi kepada dua bagian. Qismun i'tarafa bifadlillahi, ada yang mengakui itu adalah merupakan keutamaan Allah, wa nasaba ni'mata ilaihi, dan menisbatkan nikmat tersebut kepadanya, ala wajhi syukri, sebagai bentuk rasa syukur ya. Penting apapun nikmat yang kita dapatkan, kita akui itu dari Allah ya. Kita sebut, ucapkan bahwa itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita gunakan nikmat-nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah. Itu bentuk kita bersyukur. Wa qismun ankara fadlallahi, dan ada yang mengingkari keutamaan Allah, wa nasaba ni'mata ila tulu'in najmi, sehingga dia menisbatkan kenikmatan tersebut kepada terbitnya bintang, au ghurubihi, atau terbenamnya bintang. Wa summiya amal al-awwali imanan wa amal al-tsani kufran, dan disebut perbuatan yang pertama yang dia nisbatkan bintang atau hujan itu kepada Allah, kepada keutamaan Allah dan rahmat Allah, adalah perbuatan iman, bentuk keimanan. Sedangkan sebaliknya, tatkala dia nisbatkan kepada bintang-bintang tersebut, itu namanya bentuk kekufuran. Wa fi riwayat Ibnu Abbas, dalam riwayat Abdullah bin Abbas, anna hadhil ayata atau ayati wa hiya qauluhu ta'ala
bahwasanya ayat-ayat ini yaitu firman Allah Ta'ala fala uqsimu bimawaqi'in nujum wa ma ba'daha, dan ayat setelahnya nazalat fi inkari nisbati nuzulil matar ilan nujum. Nah, ayat ini ternyata apa? Turun untuk mengingkari penisbatan ya turunnya hujan kepada bintang-bintang ya. Jadi barakallahu fikum, sampai berarti perkaranya besar sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Nah, mulai sekarang apapun bentuk kita menisbatkan hujan kepada bintang, walaupun mungkin sekedar sebagai tanda ya, sebagai tanda mungkin mendung dan seterusnya, maka ada yang baik dan yang sepantasnya tidak usah ya, tidak usah kita melakukan seperti kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Seperti contoh misalkan kalau mendung ya, atau kalau misalkan gak ada bintang berarti mau turun hujan. Nah, yang seperti ini nih kita jauhi ya, kita jauhi. Walaupun mungkin kita meyakini bukan berarti sebabnya adalah gak adanya bintang atau sebabnya adalah terbitnya bintang, enggak. Kadang-kala kita jadikan tanda gak adanya bintang itu adalah mendung kan gitu. Dan mendung itu tanda mau turunnya hujan. Nah, sekarang hal-hal yang demikian kita jauhi. Munasabatul hadis lil bab, kecocokan hadis ini untuk pembahasan bab ini adalah anna fihi tahriman nisbatil matar. Terdapat di dalamnya pengharuman nisbat al-matar, menisbatkan hujan ila najmi, ke bintang, wa tasmiyatuhu kufrun wa kadiban, dan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah bentuk kekufuran. Walaupun itu adalah kufurnya kufur asghar, kecil. Dengan catatan ya kalau dia cuma meyakini sebab saja. Dan kedustaan karena memang tidak benar. Ma'istafadu minal hadis, apa yang bisa diambil faedah dari hadis ini? Al-ula, yang pertama, tahrimu nisbatun nuzuli al-matari, haram menisbatkan turunnya hujan ila najmi, ke bintang. Wa tasmiyatuhu kufron, dan menamakannya atau disebut perbuatan tersebut dengan kekufuran, perbuatan kufur. Atsani, yang kedua, masyru'iyatu ta'limin nas, disyariatkan mengajari manusia, wa tanbihim, dan memperingati mereka, ala ma yukhillu bil aqidah ya, sesuatu yang apa? Yang merusak ya. Yang atau ma yakhillu, sesuatu yang rusak bil aqidah, atau ma yukhillu bil aqidah, sesuatu yang merusak akidah. Ini merusak akidah ya, karena keyakinan kekufuran walaupun kufur kecil, karena itu merusak akidah, maka kita harus peringati manusia darinya. Taib ats-tsalitsah, yang ketiga, wujubu syukrillahi ala ni'mah, wajib bersyukur kepada Allah atas nikmat. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala tidak segan-segan ya memberikan kenikmatan selanjutnya bagi orang-orang yang bersyukur. Apa ayatnya? Ayatnya apa? Lain syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur maka aku akan tambahkan nikmat tersebut ya. Ar-rabi'ah, yang keempat, ilqa'ut ta'lim ala tariqati su'ali wal jawab, mengajarkan dengan metode tanya jawab. Nah, ini metode yang barakallahu fikum sebagian ulama memakainya karena Nabi SAW mencontohkan, dan itu metode yang termasuk jitu. Li'annahu awqa'u fin nafsi, karena itu metode yang lebih apa? Lebih menyentuh jiwa, menyentuh hati ya. Lebih mudah lebih gampang untuk dicerna, lebih gampang untuk barakallahu fikum masuk ke dalam pemahaman dan juga dihafal ya. Apalagi bagi orang yang ditanya, biasanya apa? Lebih hafal dia, karena apa? Karena sudah kena tanbih duluan. Makanya dia betul-betul memperhatikan. Al-khamisah anna min man su'ila amma la ya'lamu. Nah, barang siapa yang ditanya tentang sesuatu yang dia tidak tahu, fa innahu yatawaqqaf, maka dia hendaknya tawakuf, diam, enggak usah jawab, enggak usah mengatakan iya atau tidak ya, atau benar atau tidak benar. Itu tawakuf namanya. Ya, Allahu a'lam. Sebagaimana di sini tatkala para sahabat ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Ini kalau perkara syariat ya, antum bisa katakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Tapi kalau perkara dunia, maka antum katakan Allahu a'lam ya, karena Rasul SAW sudah wafat. Li'annahu awqa'u fin nafsi. Wa yakilul ilmu ila alimihi, dan wakilkan ilmu tersebut kepada alimnya, kepada orang yang tahu. Ya.
Coba tanya ke Ustadz Fulan, ya, alim Fulan, Syekh Fulan dan seterusnya. Dan itu bukan aib, ya, bukan aib, karena memang ilmu itu sangat luas. Ya. Seberapa besar pun ijtihad kita, barakallahu fikum, kesungguhan kita dalam menuntut ilmu, maka tidak akan bisa mencapai kepada tepi ilmu. Tidak bisa kita menguasai seluruh ilmu, karena Allah sudah putuskan yang demikian. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi jangan antum menyangka dengan ijtihadnya antum seluruh waktu dan juga mungkin tidurnya jarang dan seterusnya pasti mendapatkan seluruh, enggak. Ya. Ini penting kita wakilkan ilmu kepada, ya, kepada alimnya yang tahu, saling melengkapi. As-sadisa, yang keenam, wasbullahi bifadli warahmah. Allah Subhanahu wa taala mensifati Allah dengan fadl dan rahmat. Ya. Nah, ini sifat Allah Subhanahu wa taala, tidak diingkari, ya. Bukan tatkala kita menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala kita berarti menetapkan adanya ilah fadil, adanya ilah rahim dan seterusnya. Karena sifat dengan zat itu ya sesuatu yang barakallahu fikum, sesuatu yang berbeda, ya. Sifat itu ada pada zat dan dia tidak berdiri sendiri. Artinya tatkala kita mengimani sifat Allah Subhanahu wa taala berarti kita bukan berarti kita mengimani apa? Adanya ilah yang lain, yaitu ilah rahim, ilah fadl dan seterusnya. Taib, dan ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, ya, tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengan fadl dan rahmah. Ya. Sebagian orang menyangka kalau Allah disifati dengan rahmah maknanya kasih sayang, ini kan ada sama makhluk, gitu kan. Nah, beda rahmatnya Allah dengan rahmatnya makhluk, ya. Kalau rahmatnya makhluk itu nakis, kurang. Kadang mereka sayang karena ada karena bentuk imbalan, gitu kan. Ya. Atau dia sayang karena mungkin itu kerabatnya atau mungkin anaknya dan seterusnya. Tapi kalau rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya, orang kafir sendiri yang tidak beriman kepada Allah dikasih rahmat oleh Allah, Rahim, makanya namanya Rahman, ya, dikasih kasih sayang oleh Allah. Dikasih kenikmatan hidup, ya, dikasih kenikmatan keunggulan di hidup di dunia, ya, memiliki harta dan seterusnya. Itu bentuk rahmat dari Allah untuk mereka. Ya, itu bentuk kasih sayang Allah untuk mereka. Walaupun nantinya mereka juga akan mendapatkan azab. As-sabi'a anna minal kufri ma la yakhruju minal millah. Ya, bahwasanya ada yang kekufuran itu tidak mengeluarkan dari agama. Ya, itu adalah kekufuran, barakallahu fikum, yang tidak sampai kepada kufur besar atau syirik besar. Tayyib, naktabi hadza subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.